Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Romaisya Karimatul Amin dengan NIM 11230511000049 dari jurnalistik 1B. Di video ini aku ingin mereview novel yang berjudul Di Tanah Lada. Novel ini merupakan novel fiksi karangan dari Kak Ziggy Zasha Ziovena Zabriskie atau yang biasa dipanggilnya Kak Ziggy Z gitu. Jadi buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. Buku ini juga telah meraih sebuah penghargaan, yakni menjadi juara 2 di Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2015 juga, teman-teman. Jadi sebelum kita akan mereview bukunya, mari kita berkenalan sedikit dengan Kak Ziggy Z ini. Siapa sih Ziggy Z ini? Ziggy Z ini merupakan seorang penulis berbakat yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 1993. Dia merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan sekitar 25 buku lebih sejak tahun 2010 sampai saat ini, teman-teman. Di antara buku-bukunya ialah Di Tanah Lada ini yang akan aku review. Terus ada Jakarta Sebelum Pagi, ada Semua Ikan di Langit, dan masih banyak lainnya yang gak kalah keren, gak kalah seru, gak kalah mind blowing gitu. Oh ya, Kak Ziggy Z ini dikenal dengan cara penulisannya yang unik karena dia tuh menggabungkan beberapa unsur menjadi satu, seperti unsur cerita anak, terus dia juga menggabungkan unsur misteri sampai unsur penciptaan alam itu tuh. Teori penciptaan alam juga sama dia dimasukin, teman-teman. Ya Allah, emang keren banget ya. Kompleks jadi ceritanya tuh. Jadi terus juga Kak Ziggy ini dikenal sebagai penulis yang biasanya dia tuh menggunakan sudut pandang yang sangat amat unik seperti yang akan kita bahas kali ini. Jadi buku Di Tanah Lada ini mengambil sudut pandang anak umur 6 tahun yang bernama Salva atau Ava yang tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana seharusnya ia dapatkan gitu. Kehidupan rumah tangga keluarganya bisa dikatakan berantakan. Walaupun begitu, dia tumbuh menjadi gadis yang ceria, cerdas, dan gemar sekali membaca. Apalagi membaca kamus bahasa Indonesia kesayangannya yang dibeli oleh kakeknya atau kakek Kia. Jadi kakek Kia ini mengajarkan Ava banyak hal kepada si siapa namanya? Ava. Nah, kakek Kia ini merupakan ayah dari ayahnya si Ava. Tapi takdir berkata lain, kakek Kia ditakdirkan untuk mendahului semua. Ia meninggal atau wafat. Ya, semenjak kakek Kia wafat, kehidupan Ava pun berubah. Keluarganya yang semakin berantakan, dan ia pun pindah ke tempat di mana tempat tersebut amat jauh, sangat berbeda dari tempat tinggal yang dahulu. Tapi di sana ia bertemu dengan seorang anak kecil lainnya dan menjadi temannya. Anak kecil itu pun bisa dikatakan bernasib tidak jauh berbeda dengannya. Ia juga kekurangan kasih sayang, kekurangan figur seorang ayah, mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga juga. Karena kesamaan tersebut, mereka pun menjadi teman akrab yang bisa dibilang tidak bisa dipisahkan gitu loh, teman-teman. Oh iya, aku lupa memberitahu nama anak tersebut itu adalah P. Kalian pasti bertanya kan, namanya cuma P? Iya guys, namanya cuma P. P hanya hidup dengan ayahnya yang seorang pemabuk yang berada di tempat yang sama dengan tempat tinggal Ava yang sekarang gitu, atau
atau namanya Rusun Nero. Jadi hanya beda tingkat saja tuh di antara rumah Ava dengan rumah P. Mereka menjadi semakin akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama ke Tanah Lada. Apakah Tanah Lada itu? Nah, Tanah Lada jadi aku suka banget sama buku ini karena amanat atau hikmah yang bisa diambil dari buku ini tuh sangat banyak, kayak betapa pentingnya sosok ayah gitu, peran ayah di dalam keluarga tuh sangat penting. Peran ibu juga penting, peran ibu seutuhnya ya teman-teman. Nah terus ada juga kayak pengaruh kekerasan dalam rumah tangga dalam perkembangan anak gitu, pertumbuhan anak. Terus ada juga bagaimana lingkungan sangat mempengaruhi orang untuk bertumbuh gitu. Mau anak kecil, mau orang tua, itu lingkungan itu tetap sangat penting ya guys. Karena emang semua kebiasaan tuh biasanya muncul dari keluarga dan lingkungan. Selain amanat-amanatnya yang cukup berat gitu ya sebenarnya, tapi ini tuh novelnya nggak berat kok. Bahasanya pun, bahasa yang digunakan pun ringan, karena kan dia menggunakan sudut pandang anak umur 6 tahun gitu ya. Jadi bahasa yang digunakan ringan, tapi emang mungkin agak sulit untuk dipahami karena dia banyak meracaunya gitu, seperti layaknya anak umur 6 tahun yang emang kosakatanya tuh belum jelas, belum tersusun dengan baik gitu loh teman-teman. Tapi overall atau keseluruhannya sih menurut aku sangat amat bagus. Jadi novel ini bisa dikatakan sangat worth it untuk dibaca oleh semua kalangan, baik remaja, orang tua, atau dewasa. Pokoknya semua orang tuh bisa baca ini. Dan setelah membaca buku ini, hal yang bisa aku dapatkan ialah janganlah menjadi manusia yang tidak peduli dengan sekitar, karena kepedulian sekecil apapun kalian terhadap seseorang itu bisa sangat mempengaruhi kehidupannya untuk kedepannya. Apalagi jika kalian itu menjadi seorang ibu atau ayah gitu, atau menjadi orang tua yang memiliki anak yang harus dididik dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-siakan kesempatan itu, karena menjadi orang tua adalah suatu anugerah yang tidak semua orang bisa merasakan, dan menjadi orang tua juga merupakan sebuah amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena anak itu amanah ya teman-teman. Jadi tuh menurut aku pribadi, dalam pertumbuhan anak itu penting banget peran orang tua. Untuk dia itu sangat amat penting. Gak cuman kamu kasih uang terus kamu sekolahin itu cukup anak tuh, enggak. Karena pertumbuhan itu gak cuman di sekolah ya teman-teman. Jadi di rumah tuh juga dia bisa mencontoh, melihatlah gitu loh kelakuan orang tuanya, melihat kelakuan keluarganya atau kayak tetangganya tuh sekitarnya tuh, sama dia tuh diserap gitu loh. Semua apa yang dia lihat akan dia serap. Itulah sifat anak-anak gitu. Jadi saran aku, jangan menjadi orang tua kalau memang kalian belum siap gitu. So kayaknya gitu aja ya teman-teman. Aku saranin kalian baca buku ini karena banyak ya tadi yang aku bilang, amanat dan jalan cerita yang cukup seru dan lumayan mind blowing gitu. Kayak plot-plot yang disediakan oleh Kazigi ini itu kayak kok gitu, kok gini gitu. Karena emang mengagetkan itu plot-plotnya teman-teman. Jadi wajib untuk dibaca dan masukin ke booklist kamu untuk dibaca selanjutnya. Dan novel-novel Kazigi yang lainnya juga worth it untuk dibaca. Oke, sekian, terima kasih, dadah.